Halo teman, kembali lagi bersama saya Wahid Kusuma. Kali ini saya akan membahas tentang sekolah kedinasan yang ada di Indonesia nih. Yuk kita simak sama-sama. Di urutan yang pertama ada IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi milik pemerintahan yang bergerak di bidang kepemudaan yang bertujuan menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi, berkarakter, dan berkepribadian. IPDN adalah lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Keunggulan mereka adalah kalian bisa belajar di kampus ini tidak dipungut biaya kawan. Disediakan asrama, selama masa pendidikan diberi uang saku, dan lulus kuliah tidak bingung mencari kerja karena langsung ditempatkan di instansi-instansi pemerintah guys. Lalu IPDN juga memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan dan Fakultas Manajemen Pemerintahan. Oke kawan, yang kedua adalah Politeknik Keuangan Negara STAN atau biasa disingkat dengan PKN STAN, merupakan perguruan tinggi negeri kedinasan di bawah naungan Kementerian Keuangan yang mengadakan pendidikan di bidang pengelolaan keuangan negara. Nama PKN STAN sendiri mulai diresmikan pada tanggal 23 Juli tahun 2015 kemarin lalu. Dari yang sebelumnya namanya STAN saja. Saat ini pendidikan di PKN STAN yang menerima lulusan SMA atau sederajat terdiri dari program pendidikan Diploma 1 dan Diploma 3. Berikut nama-nama program studi yang ada di PKN STAN. Yang pertama adalah program studi Diploma 1 Kebendaraan Negara. Yang kedua, program studi Diploma 1 Kepabeanan dan Cukai. Ketiga, program studi Diploma 1 Pajak. Yang keempat, program studi Diploma 3 Akuntansi. Kelima, program studi Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai. 6, program studi Diploma 3 Pajak. 7, program studi Diploma 3 Pajak Bumi dan Bangunan atau Penilai. 8, program studi Diploma 3 Kebendaharaan Negara, dan ke-9 program studi Diploma 3 Manajemen Aset. Yang ketiga ada Sekolah Tinggi Sandi Negara atau disingkat dengan STSN, yang semula namanya adalah Akademi Sandi Negara atau Apsara. Adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Diploma 4 yang dikelola oleh Lembaga Sandi Negara sejak tahun 1973. Dasar pendirian STSN adalah Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2003, tanggal 17 April tahun 2003. Keputusan Presiden ini juga menetapkan bahwa Akademi Sandi Negara diintegrasikan ke dalam Sekolah Tinggi Sandi Negara. STSN memiliki visi yaitu terdepan dalam keilmuan, pengembangan, dan penerapan persandian. Setiap tahun STSN menjaring putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia untuk dipersiapkan menjadi aparatur negara, bidang persandian yang memiliki kemampuan intelektual dan memiliki kepribadian yang baik. Menerima mahasiswa dilakukan melalui seleksi akademis dan non-akademis. Yang keempat ada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau biasa disebut dengan Poltekip, merupakan perguruan tinggi kedinasan yang terletak di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Didirikan atas pertimbangan adanya kebutuhan sumber daya manusia di bidang permasyarakatan yang mendesak, sehubung dengan adanya perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Akademi ini didirikan sebagai kawah canda di muka kader-kader pemasyarakatan di Indonesia dan memiliki tugas pokok melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan profesional, program Diploma 4 yang ditujukan pada keahlian khusus di bidang permasyarakatan. Mereka menyediakan beberapa program studi. Yang pertama ada D4 Teknik Pemasyarakatan, terus yang ketiga ada D4 Manajemen Permasyarakatan, dan yang ketiga ada D4 Bimbingan Pemasyarakatan. Yang kelima adalah Poltekim. Dulu namanya adalah AIM
atau Akademi Imigrasi adalah suatu pendidikan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pendidikan profesional kedinasan, terutama diarahkan pada penerapan keahlian dan ilmu pengetahuan di bidang keimigrasian. Setelah melalui beberapa proses yang sangat panjang, kini AIM telah bertransformasi menjadi Politeknik Imigrasi atau Poltekim. Sekarang proses pendidikan di Politeknik Imigrasi sudah berubah sangat drastis, sebab adanya peningkatan strata menjadi Diploma 4. Tidak hanya itu, Poltekim juga terbagi menjadi 3 program studi, yaitu yang pertama Hukum Keimigrasian, yang kedua Administrasi Keimigrasian, dan yang ketiga Manajemen Teknologi Keimigrasian. Yang keenam, ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN, adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Intelijen Negara. Kampusnya terletak di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Berdirinya STIN bertujuan untuk menyiapkan mahasiswanya menjadi anggota masyarakat intelijen yang memiliki kemampuan akademik dan atau keahlian profesional sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu intelijen, ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni bidang intelijen untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. STIN memiliki 2 program studi, yaitu Agen dan Analisis Intelijen Negara. Oke, kita lanjut lagi ke urutan ke-7. Ada Politeknik Statistika STIS. Adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik. Pembinaan secara fungsional, Politeknik Statistika STIS dilaksanakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik. Namun, secara pembinaan secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Dalam hal ini adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Mereka memiliki 3 program studi. Yang pertama adalah D3 Statistika, yang kedua D4 Statistika, dan yang ketiga D4 Komputasi Statistik. Oke, yang ke-8 ada Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG. Lembaga ini penyelenggara sekolah kedinasan di bawah naungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa disebut dengan BMKG. STMKG memiliki 4 program studi, yaitu yang pertama meteorologi, yang kedua klimatologi, yang ketiga geofisika, dan yang keempat adalah instrumentasi MKG. Sebenarnya ada lagi. Yang terakhir ada sekolah tinggi dan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Dan ada banyak sekali. Saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama ada STTD Bekasi, lalu PKTJ Tegal, API Madiun, Poltrans SDP Palembang, STIP Jakarta, PIP Semarang, PIP Makassar, Poltekpol Surabaya, Poltekpol Sumatera Barat. Lalu ada PPI Curug, Poltekbank Surabaya, Poltekbank Makassar, dan yang terakhir adalah Poltekbank Medan. Karena jumlahnya sangat banyak, saya akan menjelaskannya di video berikutnya yang lebih detail tentang sekolah tinggi dan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan yang banyak sekali orang belum tahu karena mereka baru 2 tahun ini membuka jalur pola pembibitan yang biaya pendidikan akademiknya ditanggung oleh pemerintah. Oke teman-teman, berikut tadi adalah penjelasan dari saya tentang beberapa sekolah kedinasan yang berada di Indonesia. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian boleh daftar dan langsung mengikuti tes mereka. Tapi saya ingatkan lagi, untuk pendaftarannya sebenarnya pengumumannya itu direncanakan pada tanggal 9 April kemarin. Tetapi karena ada sebuah wabah corona, maka diundur sampai waktu yang belum ditentukan. Mungkin buat kalian yang tahu lebih, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar di bawah. Dan untuk orang-orang yang pengen bertanya juga,
tentang sekolah kedinasan, kalian bisa bertanya pada kolom komentar. Nanti akan saya jawab lewat komentar, atau saya akan membuat sebuah video Q&A jika pertanyaannya sangat banyak. Buat kalian yang ingin mengkoreksi jika di dalam video saya ada yang salah, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Saya akan bersyukur dan berterima kasih kepada kalian yang sudah mengkoreksi video saya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya, semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng pemberitahuannya agar kalian mendapat notifikasi jika ada video tentang sekolah kedinasan berikutnya.